perkembangan. Alam pikiran manusia. Manusia pada hakikat merupakan makhluk hidup yang unik. Berdasarkan tata nama biologi, manusia adalah Homo sapiens yang mengisyaratkan pengertian makhluk tergolong Homo yang memperlihatkan ciri khas jenis yang dapat berpikir setiap saat sejak lahir sampai akhir hayatnya. Trianto, 2007. Berpikir itulah yang mencirikan hakikat manusia. Manusia di samping memiliki kemampuan biologis dapat juga mengembangkan penalarannya. Misalnya dalam menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh perubahan suhu lingkungan, manusia dengan penalarannya dapat menciptakan sesuatu untuk menghindari dampak negatif perubahan suhu tersebut. Manusia dapat menghindari dampak negatif dari perubahan suhu panas ke suhu dingin yang ditimbulkannya dengan membuat api. Bagaimana manusia memperoleh keunikan dalam pengembangan penalaran tersebut? Secara kodrati manusia mempunyai perkembangan yang berbeda dengan makhluk hidup lain, baik secara ontogenik maupun filogenetiknya. Ontogenik adalah perkembangan individu dari embrio sampai dewasa. Walaupun secara garis besar, perkembangan ontogenik pada manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup lain, khususnya hewan bertulang belakang, vertebrata. Tetapi pada proses pembentukan susunan saraf, manusia berkembang lebih baik daripada vertebrata. Mekanisme ini menyebabkan manusia lebih superior dalam menanggapi setiap apa yang terjadi baik dari dalam maupun luar diri manusia. Sifat unik manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka manusia sebagai makhluk hidup umumnya mempunyai sifat unik bercirikan sebagai berikut. 1. Organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana, Homo sapiens. Adanya kemampuan untuk berusaha, maka manusia menggunakan pikirannya untuk melakukan sesuatu di masa sekarang atau masa depan dengan pertimbangan masa lalu yang merupakan pengalaman pemikiran yang sifatnya abstrak. Hal tersebut merupakan salah satu wujud budaya manusia yang kemudian diikuti wujud budaya lain berupa tindakan atau perilaku maupun kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu. 2. Mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, yakni adanya zat yang masuk dan keluar dari tubuhnya. 3. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Manusia memiliki naluri untuk mempertahankan diri sehingga manusia dapat menciptakan peralatan canggih demi keselamatan dirinya. Contohnya, menggunakan kendaraan tank dalam peperangan untuk menyerang dan melindungi diri, senapan untuk berburu mencari makan. 4. Memiliki potensi untuk berkembang biak. 5. Tumbuh dan bergerak. 6. Berinteraksi dengan lingkungan, artinya manusia dapat membuat alat-alat dan menggunakannya sehingga disebut sebagai manusia kerja, Homo faber. Contoh: 1. Diciptakannya teropong bintang dan mikroskop untuk melihat benda jauh dan makhluk-makhluk kecil, jasad renik. Hal itu menandakan bahwa fungsi indera mata manusia terbatas. 2. Adanya roda sebagai sarana utama kereta untuk mengangkat barang-barang berat, pertanda terbatasnya kekuatan fisik manusia. B. Manusia dapat berbicara, Homo longuens. Sehingga apa yang menjadi pemikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa lisan maupun tulisan kepada komunitas maupun generasi berikutnya. C. Manusia dapat hidup bermasyarakat, Homo socius, dan berbudaya, Homo humanis, tidak bergerombol seperti hewan yang hanya mengenal hukum rimba. Yang kuat itulah yang berkuasa. Dengan perkataan lain, manusia dapat bermasyarakat dengan tata tertib dan aturan yang diciptakan untuk kepentingan bersama dan saling menolong. D. Manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi, Homo economicus, mengadakan tukar-menukar barang, barter, maupun jual-beli dengan prinsip ekonomi sehingga kebutuhan materinya terpenuhi. Manusia juga mengenal keindahan di sekelilingnya, Homo nestheticus. 7. Apabila tiba masanya, ia akan mati. Oleh karena itu, manusia menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat dari manusia yang dapat mengatur jagat raya ini sehingga menjadikan manusia berkepercayaan atau beragama, Homo religieus. Dalam tahap awal, lahir animisme, dinamisme, maupun totemisme yang sekarang dikategorikan sebagai kepercayaan dan kadang-kadang disebut sebagai agama alami. Kemudian lahir agama samawi yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada nabi dan kitab sucinya sebagai pedoman hidup. Apabila kita bandingkan tubuh manusia dengan tubuh hewan tingkat tinggi lainnya, maka tubuh manusia lemah, misalnya gajah, dapat mengangkat balok yang berat, harimau dapat berjalan dengan cepat, burung terbang tinggi ataupun ikan yang dapat berenang dengan sangat cepat.
Kelebihan manusia ialah pada rohani, yakni akal budi dan kemauannya yang sangat kuat sehingga dengan akal budi dan kemauan tersebut, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, manusia dapat bepergian dengan mobil super cepat, bergerak lebih cepat dengan kapal, terbang dengan pesawat terbang supersonik maupun mengangkat barang puluhan ton dengan mobil derek. Akal budi dan kemauan keras itulah yang merupakan sifat unik manusia. Berasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan alam itu bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam di sekitarnya baik bulan, bintang, maupun matahari yang dipandangnya, bahkan ingin tahu pula tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu tersebut biasanya dikemas dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, mengapa tumbuhan bisa tumbuh membesar? Mengapa batu dan besi bila dimasukkan ke dalam air tenggelam? Mengapa matahari terbit pada pagi hari, sedangkan bulan dan bintang muncul pada malam hari? Mengapa manusia lapar, haus, dan dapat menderita sakit? Rasa ingin tahu seperti itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Kemampuan bereaksi kepada lingkungan semacam itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Rasa ingin tahunya ini akan membuat manusia melakukan eksplorasi agar dapat dipenuhi hasratnya. Manusia melakukan kegiatan mulai pengamatan atau observasi benda-benda di sekitarnya. Jelas kiranya bahwa rasa ingin tahu itu tidak dimiliki oleh benda-benda tak hidup, seperti batu, tanah, sungai ataupun angin. Air dan udara memang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun gerakannya itu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi sekadar akibat dari pengaruh alamiah yang bersifat kekal. Bagaimana halnya dengan makhluk-makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan? Sebatang pohon misalnya, pada bagian ujung dari batang atau cabang pohon tersebut melakukan gerakan fototropisme, yaitu pergerakan ke arah cahaya matahari, dan hal itu menunjukkan adanya tanda-tanda pertumbuhan atau gerak. Namun, gerakan itu terbatas pada mempertahankan kelestarian hidupnya yang bersifat tetap. Misalnya, akar tumbuhan yang melakukan gerakan geotropi, yaitu gerakan menuju ke pusat bumi yang selalu cenderung mencari air yang kaya akan kandungan mineral untuk kebutuhan hidupnya. Kecenderungan semacam ini tampak berlangsung sepanjang zaman. Bagaimana dengan hewan yang menunjukkan adanya keinginan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Mari kita ambil contoh ubur-ubur. Hewan sederhana ini berpindah tidak atas kehendak sendiri karena terkadang terbawa arus laut. Bagaimana halnya dengan hewan tingkat lebih tinggi yang secara nyata mempunyai kemampuan untuk mengadakan eksplorasi terhadap alam sekitarnya, seperti ikan, burung, harimau, maupun hewan yang sangat dekat dengan manusia, yakni monyet. Pada hewan yang tergolong tingkat tinggi mempunyai alat-alat tubuh yang lebih kompleks sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan pergerakan sendiri demi memenuhi rasa keinginan tahuannya yang ditujukan untuk mempertahankan hidupnya. Jika kita perhatikan, tentunya, burung-burung bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain didorong oleh suatu keinginan, antara lain rasa ingin tahu. Apakah di sana ada cukup makanan untuk dirinya sendiri atau bersama yang lain? Apakah makanan tersebut cocok dengan jenis makanan yang diinginkan? Contohnya, pada suatu area pertanian yang penuh dengan buah padi yang sedang menguning, mungkin tidak akan menarik perhatian bagi burung pemakan serangga, tetapi akan berbeda untuk burung pemakan biji-bijian. Hal ini bermakna bahwa tempat tersebut cocok sebagai tempat tinggalnya karena adanya daya dukung lingkungan berupa ketersediaan pakan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, ada keingintahuan, apakah di suatu tempat cukup aman untuk membuat sarang? Karena sarang bagi burung merupakan tempat pertahanan fisik dari berbagai serangan baik dari hewan sejenis maupun tidak sejenis, dengan kata lain dikenal sebagai daerah teritorial. Setelah mengadakan eksplorasi, tentu mereka menjadi tahu, apakah tempat itu layak sebagai tempat tinggal. Hasil eksplorasi yang telah dilakukan akan melahirkan suatu pengetahuan baru bagi burung tersebut. Burung juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara membuat sarang di atas pohon. Burung manyar atau burung tempua, begitu pandai menganyam sarangnya yang begitu indah bergelantungan pada daun kelapa. Namun, pengetahuannya itu ternyata tidak berubah dari zaman ke zaman. Bagaimana dengan monyet yang begitu pandai? Apabila kita perhatikan baik-baik perilaku monyet-monyet itu, ternyata kehendak mereka untuk mengeksplorasi alam sekitarnya sangat besar. Hal itu didorong oleh rasa ingin tahu yang tetap sepanjang zaman atau yang oleh Isaac Asimov, 1920, disebut sebagai idle curiosity atau di buku lain disebut insting. Insting itu berpusat pada satu hal saja,
yakni untuk mempertahankan kelestarian hidup. Untuk itu mereka perlu makan, melindungi diri dan berkembang biak. Dengan perkataan lain, makhluk hidup dibedakan tingkatannya atas tumbuhan sebagai makhluk yang terendah yang memiliki peri kehidupan sederhana, hewan yang lebih tinggi tingkatannya, memiliki perilaku yang lebih baik, serta manusia. Masing-masing juga memiliki ciri-ciri khas sehingga secara mudah dibedakan satu dari yang lain. Namun, secara umum makhluk-makhluk hidup tersebut memiliki prinsip yang sama, antara lain daya gerak, naluri untuk mempertahankan diri, dan untuk mengembangkan keturunannya. Adapun ciri-ciri kehidupan tumbuhan ialah sebagai berikut. 1. Daya gerak yang dilakukan ialah usaha mempertahankan hidupnya. Misalnya, tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk hidup, maka tumbuhan berkembang ke arah sinar matahari dan terpaksa melengkung untuk menghindarkan diri dari kekurangan sinar matahari karena ada tumbuhan lain yang lebih besar tumbuh di dekatnya. Akan tetapi, terhadap bahaya yang mengancam seperti hewan yang mau memakan daunnya atau manusia yang mau menebangnya ataupun api yang akan membakarnya, tumbuhan tidak dapat bergerak untuk menghindarinya. 2. Naluri untuk mempertahankan diri pada tumbuhan juga sederhana. Misalnya duri-duri serta serbuk gatal pada tumbuhan merupakan senjata untuk mempertahankan diri secara alami yang pasif. 3. Naluri untuk mengembangkan keturunannya pasif. Misalnya sejumlah tumbuhan menyebarkan bijinya dengan alat, seperti sayap agar jauh diterbangkan angin. Penyerbukan berlangsung dengan pertolongan angin, burung, serangga atau manusia seperti pada tumbuhan vanili. Ciri-ciri kehidupan hewan, antara lain sebagai berikut. Daya gerak hewan sudah lebih terlihat daripada tumbuhan, seperti usaha mempertahankan hidupnya, hewan akan bergerak mencari mangsanya atau menghindarkan diri dari bahaya yang mengancamnya. Misalnya, buaya yang mencari mangsanya dengan berendam di air, bergerak ke darat apabila ingin berjemur dan bertelur. 2. Naluri untuk mempertahankan diri terlihat jelas baik secara aktif maupun pasif. Misalnya, seekor kura-kura atau penyu akan bersembunyi dalam tempurungnya yang kuat, pasif, atau harimau dan singa dengan kuku dan taringnya yang tajam, aktif. 3. Naluri untuk mengembangkan keturunannya aktif karena mereka mempunyai jenis kelamin sebagai alat berkembang biak. Pada ikan dan katak terjadi di luar tubuhnya karena yang betina akan mengeluarkan telur-telurnya dalam air dan kemudian yang jantan akan mengeluarkan spermanya untuk membuahi telur-telur tersebut. Sedangkan pada hewan merayap dan burung, pembuahannya berlangsung dalam tubuh betina, intern, melalui alat-alat kelaminnya. Telur yang dikeluarkan masih harus dirami dan merawat anaknya sampai cukup besar untuk dapat hidup sendiri. Pada tabel 1.1, kita dapat melihat sifat umum benda mati dan benda hidup serta daya pikirnya. Tuhan menciptakan dua makhluk, yaitu satu benda yang sifatnya anorganis dan yang lain makhluk yang bersifat organis. Untuk membedakannya, sering yang pertama disebut sebagai benda mati dan yang kedua makhluk hidup. Benda yang menjadi pengisi bumi tunduk pada hukum alam, deterministis, sedangkan makhluk tunduk pada hukum kehidupan, biologis. Masing-masing benda memiliki tingkatan-tingkatan dalam perwujudannya yakni gas, cair dan padat yang memiliki ciri sendiri-sendiri sehingga mudah dibedakan satu dari yang lain. Benda-benda tersebut tidak dapat bergerak sendiri melainkan oleh kekuatan luar contohnya gas, yang dapat bergerak ke atas apabila temperatur naik karena gas akan menjadi lebih ringan dan dapat melambung ke atas. Benda cair dapat bergerak jika ada jalan untuk menuju ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan benda padat baru dapat bergerak oleh kekuatan luar dan karena beratnya akan bergerak ke tempat yang lebih rendah atau bergeser ke kanan-kiri dari tempat asalnya. Benda-benda di atas dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya, seperti udara untuk bernapas, air untuk minum, mandi, memasak maupun mencuci, dan batu-batuan hasil tambang untuk perumahan maupun perdagangan. Akankah semua itu mencukupi kebutuhan manusia yang kian hari kian banyak jumlahnya? Bagaimanakah cara menggantikannya? Bagaimana dengan manusia? Manusia juga memiliki insting seperti yang dimiliki oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan kemampuannya berbahasa, manusia memberikan nama pada setiap benda yang dikenalnya sehingga dalam berkomunikasi dengan manusia lain, dapat menggunakan pengertian atau peristilahan yang sama. Dari benda-benda alam berdasarkan pengalaman, diketahuilah sifat-sifat dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Namun, dengan pertolongan akal budinya, manusia menemukan berbagai cara untuk melindungi diri terhadap pengaruh lingkungan yang merugikan dan juga menimbulkan rasa ingin tahu yang selalu berkembang.
Rasa ingin tahu tidak terpuaskan, sebab jika salah satu soal dapat dipecahkan maka timbul soal lain yang menunggu penyelesaian. Akal budi manusia pun tidak pernah puas dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Selalu timbul keinginan untuk menambah pengetahuan. Rasa ingin tahu pula yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di dalam pikirannya. Tiap individu atau kelompok individu mempunyai kelebihan yakni kemampuan berpikir atau dengan perkataan lain curiosity-nya tidak idle, tidak tetap seperti itu sepanjang zaman. Ia akan bertanya terus setelah tahu tentang apanya, what. Mereka juga ingin tahu bagaimana, bo, dan mengapa begitu, why. Manusia mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru sehingga menjadi pengetahuan yang lebih baru. Hal tersebut berlangsung berabad-abad lamanya sehingga terjadi suatu akumulasi pengetahuan. Sebagai ilustrasi, kita bayangkan saja manusia purba zaman dahulu yang hidup di gua-gua atau di atas pohon. Namun, kemampuan berpikirnya tidak semata-mata didorong oleh sekadar kelestarian hidupnya, tetapi juga untuk membuat hidupnya lebih menyenangkan. Mereka mampu membuat rumah di atas tiang-tiang kayu yang kokoh dan bahkan sekarang manusia mampu membuat istana ataupun gedung-gedung pencakar langit. Bandingkan burung tempua dengan sarangnya yang indah yang tampak tak mengalami perubahan sepanjang masa. Demikian juga harimau yang hidup di gua-gua atau monyet yang membuat sarang di atas pohon yang tidak berubah sepanjang zaman. Perkembangan kemampuan berpikir manusia untuk menyenangkan hidupnya. Rasa ingin tahu yang terus berkembang dan seolah-olah tanpa batas itu menimbulkan perbendaharaan pengetahuan pada manusia itu sendiri. Rasa ingin tahu manusia pada mulanya mengenai diri sendiri yang akhirnya disadari bahwa dirinya terdiri dari dua unsur, yaitu rohani dan jasmani. Diketahuinya bahwa roh itu ada dalam tubuh manusia karena adanya pengalaman dan pengertian tentang mimpi dan orang meninggal. Roh dikatakan abadi walaupun telah meninggalkan badan, sedangkan tubuh yang telah ditinggalkan roh akan membusuk. Penguburan atau pembakaran jenazah menunjukkan bahwa memang manusia memiliki peradaban yang lebih tinggi dari hewan. Pada hewan, bangkai hewan lain merupakan makanan. Keingintahuannya dalam tahap berikutnya ialah apa yang terdapat di alam sekitarnya. Hal ini tidak saja meliputi kebutuhan-kebutuhan praktis untuk hidupnya sehari-hari seperti bercocok tanam, membuat panah atau lembing yang lebih efektif untuk berburu, tetapi pengetahuan manusia juga berkembang sampai kepada hal-hal yang menyangkut keindahan. C. Manusia selalu ingin tahu. Kaki manusia yang lebih panjang daripada lengannya dan mempunyai lekukan besar dengan ibu jari yang sebidang letaknya dengan jari-jari lainnya, sangat berbeda dengan kera. Kaki manusia sesuai untuk berjalan dengan tegak atau berlari, tetapi tidak sesuai untuk berpegangan pada dahan-dahan pohon. Kepalanya terletak pada tulang belakang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia untuk dapat melihat lurus ke depan jika berdiri tegak. Tempurung kepala manusia relatif lebih besar dibandingkan dengan binatang menyusui lainnya yang jalannya masih horizontal. Hal itu disebabkan karena volume otak manusia relatif lebih besar. Walaupun tidak ada hubungan yang mutlak antara besarnya volume otak dengan kecerdasan volume otak manusia sekarang sebesar 1,200 sampai 1,500 cm3, sedangkan simpanse hanya 350 sampai 450 cm3. Manusia sebagai binatang menyusui memiliki sistem saraf sentral yang berpusat di otaknya, di samping sistem saraf periferi yang ada di seluruh tubuh. Selain secara biologis keadaan otak manusia seperti yang disebutkan tadi, otak perlu selalu memperoleh latihan berpikir terus-menerus sehingga memiliki ketajaman. Dalam kondisi otak demikianlah, manusia memiliki sifat selalu ingin tahu. Dalam benaknya manusia selalu bertanya karena keingintahuan apa sesungguhnya, no why. Seseorang merasa kurang puas apabila apa yang ingin diketahui tidak terjawab. Dalam hubungan kehidupan manusia dengan alam, dibedakan atas dua tingkat peradaban, sebagai berikut. Pertama, manusia masih sangat bergantung pada alam sehingga ada kesan bahwa manusia ialah bagian dari alam. Manusia tingkat demikian disebut manusia alam, natural man, yang hidupnya bergantung pada pemberian alam, food gathering, dengan jalan meramu untuk memperoleh sayuran atau buah-buahan dan berburu untuk memperoleh daging. Kebutuhan primernya berupa sandang, papan, dan pangan juga masih sangat bergantung pada alam. Misalnya pakaian dibuat dari kulit kayu, rumahnya masih dibuat di atas pohon untuk menghindari bahaya dari binatang, dan makanannya masih dicari secara meramu dan berburu. Kedua,
Manusia yang sudah menguasai alam sehingga ada kesan manusia sebagai raja dunia. Manusia di tingkat demikian disebut manusia budaya, cultural man, yang hidupnya dilakukan dengan cara menghasilkan apa yang dibutuhkan, food producing. Pada awalnya, sifat food producing masih berkaitan dengan alam seperti bercocok tanam maupun memelihara ternak yang merupakan tingkat primer. Kemudian diusahakan jasa seperti sumber kehidupan yang lebih banyak lagi hasilnya dan merupakan tingkat sekunder dalam food producing. Kebutuhan hidup primer pada umumnya sudah dapat dipenuhi sehingga kebutuhan sekunder lebih mewarnai kehidupannya. Seperti pakaian merupakan sarana untuk menjaga gengsi, rumah merupakan tempat hidup sejahtera, dan pangan merupakan sesuatu yang dinikmati di samping fungsi pokoknya untuk dapat memelihara hidup. Manusia juga dikenal sebagai pencipta kedua, second creator, karena banyak mengubah yang ada di alam sehingga suatu daerah yang semula merupakan hutan pohon berubah menjadi hutan beton karena manusia bukan hanya membangun rumah atau rumah ibadah, melainkan untuk pabrik dan kantor guna memperlancar bisnisnya. D. Perkembangan alam pikiran manusia. Rasa ingin tahu yang dimiliki manusia, menyebabkan alam pikiran manusia berkembang. Ada dua macam perkembangan yang dapat kita ketahui, sebagai berikut. 1. Perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya. Alam pikiran seorang bayi yang baru dilahirkan, mengalami perkembangan yang hampir serupa dari zaman ke zaman. Ketika bayi tumbuh menjadi anak kecil yang mulai bisa mengamati lingkungan, muncul bermacam-macam pertanyaan di dalam pikirannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, anak kecil mengadakan penyelidikan sendiri atau bertanya kepada ibu, ayah, kakak atau orang lain yang mengasuhnya. Alam pikiran anak berkembang dengan pesat. Rasa ingin tahu seorang anak akan melemah apabila orang-orang di sekelilingnya terlalu sibuk, terlalu malas atau terlalu bodoh untuk memuaskan rasa ingin tahu anak tersebut. Dengan demikian, perkembangan alam pikiran anak akan terhambat. Alam pikiran manusia semakin berkembang sesuai dengan peningkatan umurnya, sampai pada suatu saat di mana umurnya semakin tua akan terjadi penurunan daya ingat sehingga alam pikiran manusia tidak lagi berkembang, tetapi berhenti bahkan seringkali kembali seperti masa kanak-kanak. 2. Perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Pada zaman purba, manusia sudah menghadapi berbagai teka-teki yakni terbit dan terbenamnya matahari, perubahan bentuk bulan, pertumbuhan dan pembiakan makhluk hidup, adanya angin, petir, hujan, dan pelangi. Terdorong rasa ingin tahu yang sangat kuat, manusia purba mulai menyelidiki apa penyebab terjadinya fenomena-fenomena itu dan apa akibatnya. Penyelidikan ini menghasilkan jawaban atas banyaknya persoalan, tetapi kemudian akan timbul persoalan-persoalan baru. Dengan demikian, alam pikiran manusia purba mulai berkembang. Perkembangan itu berlangsung terus sampai sekarang dan akan berlanjut di masa mendatang. Meskipun semua orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi tidak setiap orang mampu dan mau mengadakan penyelidikan sendiri. Banyak yang sudah merasa puas dengan memilih jalan pintas yakni bertanya kepada orang lain yang telah menyelidiki atau bertanya kepada orang yang sudah bertanya. Jadi, dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Melalui jalan pintas ini pun menyebabkan alam pikiran manusia berkembang pengetahuan yang terkumpul diwariskan dari generasi ke generasi, lalu ditambah dengan pengetahuan yang baru didapat. Note: Tuhan menciptakan dua makhluk, yang satu bersifat anorganis, benda mati, dan yang lain bersifat organis, makhluk hidup. Benda yang menjadi pengisi bumi tunduk pada hukum alam, deterministis, dan makhluk hidup tunduk pada hukum kehidupan, biologis. Tetapi yang jelas ciri-ciri kehidupan manusia sebagai makhluk yang tertinggi, lebih sempurna dari hewan maupun tumbuhan. Dari sekian banyak ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup, akal budi dan kemauan keras itulah yang merupakan sifat unik manusia. Rasa ingin tahu juga merupakan salah satu ciri khas manusia. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir sehingga rasa keingintahuannya tidak tetap sepanjang zaman. Karena apa? Karena manusia akan selalu bertanya apa, bagaimana, dan mengapa begitu. Manusia juga mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru sehingga menjadi pengetahuan yang lebih baru. Ada dua macam perkembangan alam pikiran manusia, yakni perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya dan perkembangan alam pikiran manusia, sejak zaman purba hingga dewasa ini.